Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung ataupun kalian gak tahu channel ini membahas tentang apa sih, jadi channel Duru Napis ini membahas tentang seputar pekerjaan yang ada di retail. Dan tentunya video-video yang saya upload dan pengalaman-pengalaman yang saya pernah sharingkan kepada teman-teman semuanya itu tidak lain adalah pengalaman saya pribadi. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda ataupun ada penjelasan dan kata-kata saya yang tidak sesuai dengan keadaan kalian masing-masing di luaran sana, mungkin itu berbeda ya teman-teman. Akan tetapi yang saya upload di sini hanya dan tidak keluar maksudnya dari pengalaman saya pribadi. Jadi kalau misalkan ada yang sama syukur, kalau enggak pun ya itu bisa dipulah pilih dengan keinginan kalian lah teman-teman. Misalkan nih, kalau misalkan saya sharing tentang pengalaman lolos psikotes ataupun saya sharing tentang pengalaman lolos training dan yang lain sebagainya, mungkin itu tuh tidak keluar dari pengalaman saya, akan tetapi mungkin kalian itu ada yang ngikutin cara saya ataupun ada yang ngikutin dari awal gitu, gimana sih tips dan triknya nonton video-video di channel ini, tapi kalian tidak lolos misalkan ataupun kalian tidak diterima, yaitu bukan tanggung jawab saya teman-teman, dikarenakan saya hanya menceritakan dan memberikan gambaran bagaimana sih ketika saya melakukan hal itu semua. Nah, di video kali ini saya akan kembali untuk membahas ataupun akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya masuk kepada video-video sebelumnya, komentarnya maksudnya ya. Jadi memang mohon maaf teman-teman, belakangan ini saya agak jarang bikin konten dikarenakan kesibukan saat ini memang tidak bisa diampuni gitu kan. Ya tahu sendirilah, saya udah ngupload tadi tuh ngupload ini, tapi bukan ngupload video, nguploadnya itu ngupload kayak kayak postingan di YouTube. Jadi saya itu lagi ada seminar dan yang lain sebagainya lah kayak gitu. Ya intinya channel ini akan tetap stay buat kalian semuanya dan akan memberikan sebuah video yang insya Allah akan bermanfaat lah tentunya bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ini ada yang nanya nih dari Muhammad Fauzan, katanya 1 hari yang lalu nih kalau di saya ya. Bang, aku udah lolos psikotes dan interview katanya. Tinggal panggilan training apa dipanggil training bang? Nah gini, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang umum banget teman-teman. Umumnya gimana? Jadi memang di Indomaret itu kita itu nggak bisa langsung training. Maksudnya nggak bisa dari interview, training, lolos kerja gitu. Enggak, tapi tahapan-tahapannya itu agak sedikit panjang lah kalau menurut saya. Ya kalau misalkan kita rezekinya bagus ya mungkin cepat. Kalau misalkan ya rezekinya kurang bagus mungkin agak lama kayak gitu. Tapi yang penting sabar aja teman-teman. Memang ini buat teman-teman ya semuanya, maksudnya bukan buat yang nanya aja, buat yang lain juga. Barangkali gitu kalian sedang di pending ataupun kalian sedang ada di proses apapun itu tapi tidak langsung prosesnya. Kayak misalkan lagi psikotes, nanti disuruh nunggu 2 minggu. Ataupun lagi apalah itu misalkan training dan yang lain sebagainya. Entah itu training online, entah itu training offline. Tapi kalian disuruh nunggu beberapa minggu misalkan. Ya itu wajar teman-teman, dikarenakan sistem di sini, kerja di sini, di retail ini ya memang seperti itu gitu. Suka ada di pending-pending. Dan yang selanjutnya ada dari Nur Alam. Bang, habis pemberkasan apalagi tesnya katanya. Nah setelah pemberkasan ini kita itu akan menghadapi tes yang selanjutnya, yaitu tes offline ya ataupun training offline. Nah training offline itu semuanya 10 hari termasuk nanti itu ada OJT-nya. OJT-nya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silakan untuk dicek aja dan dibahas, maksudnya sudah saya bahas ya. Jadi kalian bisa tonton videonya full di sana supaya lebih nyaman. Jadi pembahasannya fokus terhadap pembahasan OJT kayak gitu. Lalu dari Meita, Kak semisal udah selesai training offline-nya itu lanjut OJT kan Kak? Nah nyambung nih. Oke betul Kak. Apa ini sudah pasti keterima? Mohon balasannya, saya ragu banget Kak, harus lanjut apa berhenti? Wow, jangan dong, jangan berhenti. Ini baru saya bahas ya, mohon maaf ya Kak ya. Jadi gini, kalau misalkan kita udah offline,
kayak apa sih, dari training online ataupun dari psikotes ke offline itu biasanya kita positif diterima teman-teman. Kenapa diterima? Dikarenakan apa ya, kita itu sudah mengikuti tahapan yang lumayan panjang lah. Akan tetapi dibutuhkan kesabaran yang ekstra, artinya tidak ada kepastian kapan kita mulai kerjanya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kakaknya apalagi tinggal OJT, jangan sampai mundur deh kak, jangan sampai apa ya, kayak nggak tahu kapan gitu ini mau masuknya gitu. Nggak apa-apa lama juga, yang terpenting kita sudah apa ya, sudah mengikuti tesnya, nanti kapan-kapan kalau misalkan ada panggilan kita tinggal masuk. Lalu gini, kalau misalkan kita belum masuk ke Indomaret nih, maksudnya belum masuk kerja, tapi kita nyari kerja dulu dikarenakan belum ada panggilan, nggak apa-apa. Kayak nyari kerja mungkin part time ataupun kayak magang ataupun kayak sampingan-sampingan itu boleh banget. Kalau misalkan belum ada kepastian untuk masuk kapannya, misalkan kayak gitu ya kayak seperti itu. Lanjut lagi dari Moms Jaevanya. Kalau OJT apakah ada target yang harus dicapai? Misal harus bisa menjual barang minimal berapa struk gitu kak? Kalau menurut saya ya kak, mohon maaf agak serak sedikit. Jadi ketika OJT itu kita itu tidak diminta ataupun tidak diharuskan untuk bisa mencapai target. Misalkan gini, target harian itu ada teman-teman. Kalau misalkan kita udah jadi anak toko ataupun udah jadi store crew ya, udah jadi tim toko. Misalkan harus menjual apa barang apa, minuman sekian banyak misalkan. Menjual apa sih barang-barang ini sekian piece misalkan, itu ada. Tapi kalau misalkan kita OJT, kita itu hanya sekedar apa ya, numpang belajar kerja gitu. Jadi kita itu cuman kayak minta arahan ke tim toko yang ada di situ, ke pimpinan shipnya, kita itu harus ngapain aja gitu. Kayak belajar display, kayak belajar apa ya namanya, kayak ngelisting, kayak belajar PJR dan yang lain sebagainya. Intinya kita itu menerapkan hal-hal yang diajarkan ketika kita di training center seperti itu. Lalu yang selanjutnya dari Verisang MG. Bang, apakah tes psikotes harus membawa berkas lamaran yang hard copy? Mohon dijawab. Ini ya 3 hari yang lalu ya teman-teman, ini saya bahas yang terbaru ya. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya, ini mau psikotes, kita itu cukup membawa fotokopian kalau saya dulu ya. Kalau saya dulu, tapi nggak tahu saat ini kayak gimana. Dan itu pun teman-teman semuanya sebenarnya kita itu buat syarat aja. Jadi kalau misalkan walaupun kita ada yang tidak pas, maksudnya ada yang belum kita kumpulkan, kayak SKCK belum ada, kayak NPWP belum punya, itu bisa nyusul di hari berikutnya. Ataupun kalau misalkan kita lolos psikotes, kita itu bisa apa namanya menyusul berkas-berkas tersebut di kemudian hari. Yang terpenting kita mengurusnya. Soalnya nanti kan buat apa sih namanya, buat data perusahaan dan yang lain sebagainya ya teman-teman. Mungkin hanya sekian dulu video yang akan saya jelaskan ataupun komentar-komentar yang saya jawab di video kali ini. Semoga membahas, maksudnya semoga memberikan manfaat dan semoga memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada hal-hal yang pengen ditanyakan lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Durun Apis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.